Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan siap belajar dimanapun kalian berada. Kali ini kalian akan belajar ditemani oleh Ibu Citra, guru kelas 5A dari SD Negeri Ninjani, Kota Cirebon. Bu Citra akan menyampaikan nih materi tentang tema 7 untuk kelas 5, zaman penjajahan Belanda, Inggris, terus penjajahan Jepang, terus proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Ceritanya panjang nih. Karena ceritanya panjang, bakal Ibu bagi jadi beberapa bagian anak-anak. Nah, bagian yang pertamanya yaitu zaman penjajahan Belanda dan Inggris. Kita simak baik-baik ya. Pertama-tama nih, kenapa bisa ada penjajahan di Indonesia dan di beberapa negara lain tentunya? Semua diawali oleh penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang saat itu sudah maju, ilmu pengetahuannya sudah maju, ingin menjelajahi samudra untuk mencari tanah baru. Tujuan utamanya adalah untuk mencari rempah-rempah, untuk mencari masakan, bumbu masak ya, rempah-rempah itu. Nah, tapi ada beberapa faktor lain nih kenapa bangsa-bangsa Eropa itu ingin melakukan jelajah samudra itu. Faktor-faktor pendorong adanya penjelajahan samudra yang utamanya itu ada 3 anak-anak. Yang pertama itu karena ada motivasi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold itu artinya kan emas tuh, kekayaan anak-anak. Jadi, bangsa Eropa itu, bangsa Barat itu ingin mencari kekayaan di tanah lain. Gitu. Yang kedua, yang kedua yaitu glory, mencari kemenangan. Mendapatkan kemenangan atau kejayaan. Pengen berjaya karena bisa menguasai tanah-tanah di dunia seperti itu. Dan G yang ketiga yaitu gospel. Gospel itu menyebarkan ajaran Nasrani, begitu ajaran Kristen. Dan faktor pendorong yang kedua yaitu adanya revolusi industri, adanya perkembangan iptek seperti teori heliosentris, penemuan kapal, senjata, meriam, mesiu, dan juga kompas untuk menentukan arah. Dan yang ketiga adalah karena dikuasainya kota Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani di tahun 1453. Kekaisaran Turki Utsmani itu kekaisaran Islam ya, kerajaan Islam berhasil menduduki daerah Eropa yang mayoritas saat itu agamanya Nasrani tentunya. Terus, kenapa dan bagaimana bisa ada penjelajahan samudra? Semua diawali oleh bangsa Spanyol, anak-anak. Bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Christopher Columbus ingin menjelajahi samudra, ingin membuktikan kalau bumi itu bulat, ingin membuktikan kejayaannya, kemenangannya. Akhirnya, Christopher Columbus dengan 3 kapal yang besar saat itu menjelajahi samudra. Tujuannya adalah untuk mencapai tanah Hindia. Tapi belum sampai ke Hindia anak-anak, baru sampai ke Amerika, baru setengah jalan. Baru sampai ke Amerika, Christopher Columbus itu berhenti di Kepulauan Bahama. Christopher Columbus menemukan tanah baru yang dikiranya itu adalah tanah Hindia. Kita sudah sampai, katanya seperti itu. Padahal belum sampai anak-anak, baru sampai ke Amerika. Nah, makanya kenapa Christopher Columbus itu menjuluki suku asli dari Amerika atau Kepulauan Bahama itu sebagai suku Indian, padahal bukan orang India ya, bukan orang Hindia. Jadi salah paham itu sebenarnya, gitu anak-anak. Nah, karena penjelajahan samudra itu, karena merasa sudah berhasil, bangsa Spanyol berhasil membuktikan kalau kita sudah sampai di tanah baru, akhirnya mendorong keinginan untuk bangsa-bangsa lain melakukan penjelajahan samudra juga, begitu anak-anak. Nah, terus setelah bangsa Spanyol berhasil nih melakukan penjelajahan samudra, disusul oleh bangsa Belanda. Bangsa Belanda juga melakukan penjelajahan samudra dan berhasil mendarat di Banten. Banten tuh dekat Jakarta. Pertama kali tanggal 22 Juni tahun 1596. Belanda saat itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Terus datang pertama kali ke Banten, tapi tidak membawa hasil yang menyenangkan, tidak bisa berhasil menarik
simpati masyarakat pribumi di situ ya. Karena sifatnya tuh kasar, terus juga sombong. Akhirnya diusirlah bangsa Belanda. Nah, sebelumnya Ibu mau kasih tahu dulu nih, kenapa bisa bangsa Spanyol, bangsa Belanda, bangsa-bangsa Eropa itu pengen datang ke tanah Hindia? Itu karena pengen mencari rempah-rempah anak-anak. Rempah-rempah itu kayak cengkeh, pala, bumbu dapur gitu. Mau dicari. Kenapa? Karena di daerah Eropa itu tidak ada. Kan di Eropa itu punya suhu dingin tuh, punya musim salju. Nah, kalau orang-orang Eropa itu biasanya mencari hangat-hangat untuk menghangatin badannya itu biasanya kan dengan minum alkohol. Tapi efek sampingnya kan bisa memabukkan tuh. Nah, bangsa Eropa itu akhirnya menemukan solusi lain, yaitu dengan meminum rempah-rempah bisa pakai cengkih, bumbu dapur gitu-gitu. Dengan jahe itu kan bisa untuk menghangatkan badan ya. Terus juga untuk bumbu masakan. Di Belanda tuh tidak ada bumbu masakan sekaya Indonesia seperti itu. Nah, pertama kali datang sama Cornelis de Houtman, bangsa Belanda itu, pemerintahan Belanda itu diusir. Karena sifatnya sombong ya tadi ya, kasar juga. Akhirnya pulang dengan tangan hampa, kosong, gak bawa apa-apa. Nah, terus setelah itu datang lagi. 2 tahun kemudian datang lagi, dipimpin oleh Jacob van Eyck. Nah, Jacob van Eyck itu pertama tuh datangnya dengan sopan. Tujuannya itu hanya ingin membeli rempah-rempah anak-anak. Hanya ingin berdagang dan juga membeli rempah-rempah untuk dibawa lagi ke tanah Belanda seperti itu. Nah, perdagangannya itu disusunlah dengan nama Perkumpulan Dagang Hindia Timur atau bahasa Belandanya Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau kita bisa kenal dengan namanya VOC. Itu di sudut kiri itu ada logo VOC anak-anak. Nah, tujuannya itu untuk menghilangkan persaingan yang akan merugikan para pedagang dari Belanda. Yang kedua, menyatukan tenaga untuk menghadapi saingan dari bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lain di Indonesia. Dan yang ketiga, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Saat itu Belanda lagi perang tuh lawan Spanyol. Jadi mendirikanlah VOC di Indonesia, Kongsi Dagang, Perkumpulan Dagang. Nah, yang dikuasai pertama kali itu adalah Tanah Maluku. Tanah Maluku itu mempunyai kualitas rempah-rempah nomor wahid, nomor 1 di Indonesia saat itu di Nusantara. Berhasil membangun benteng juga di Maluku, namanya Benteng Victoria. Nah, saat didirikan benteng pertama itulah menguasai Indonesia. Bangsa Belanda saat itu menguasai, menyatakan diri kalau kita, bangsa Belanda, sudah menjajah Indonesia. Seperti itu anak-anak. Terus setelah menguasai Ambon, di Maluku situ, tahun 1609, VOC itu mengangkat gubernur jenderalnya, namanya Peter Both. Peter Both kemudian mendirikan pusat kekuasaan di Jayakarta. Berusaha untuk mendirikan pusat kekuasaannya di Jakarta, dan saat itu Peter Both diganti oleh Jan Pieter Zoon. Dan Jayakarta, sebelum jadi Jakarta nih, diubah dulu namanya jadi Batavia. Pertama namanya Jayakarta, Batavia, terus nanti yang terakhir baru Jakarta, seperti itu. VOC akhirnya berkuasa di daerah Indonesia, mengawasi segala jenis pergerakan, segala pelayaran di daerah Selat Malaka, di daerah Selat Sunda, terus juga menaklukkan seluruh wilayah Indonesia. Nah, karena kesenangan nih, karena terlalu senang, terlalu bahagia, terlalu nikmat rasanya, VOC itu akhirnya kayak seolah-olah lupa diri gitu. Akhirnya terjadilah penurunan, hasilnya itu akhirnya tambah lama tambah turun, tambah jelek, tambah berkurang, karena ada gubernur-gubernur yang korupsi, terus juga ada kecurangan di berbagai tempat, ketidakadilan seperti itu. Akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan dan digantikan langsung oleh pemerintahan Belanda. Kerajaan Belanda mulai keesokan harinya, tahun baru 1 Januari 1800, seperti itu. Setelah VOC berhenti nih, sebelumnya ada
perjanjian Tuntang dulu, terjadi perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang berlangsung selama 5 tahun nih, bangsa Inggris memerintah di Indonesia, menggantikan Belanda. Bangsa Inggris menjajah hanya selama 5 tahun, dari tahun 1811 sampai 1816. Yang pertama kali menjadi Letnan Gubernur Inggris di Indonesia adalah Thomas Stamford Raffles. Kalau dengar kata Raffles nih, kira-kira apa nih yang bakal kalian ingat? Iya, betul banget anak-anak. Kalian bakal ingat Rafflesia Arnoldi, betul banget. Bunga Raffles ya, bunga bangkai. Nah, di ujung kiri itu Thomas Stamford Raffles adalah penemu bunga bangkai di Indonesia, anak-anak. Raffles itu adalah tokoh Inggris yang mempunyai jiwa bebas, jiwa-jiwa liberal. Jadi karena jiwanya bebas gitu, dia tidak terlalu menindas saat itu katanya. Sejarahnya tidak terlalu menindas karena tidak separah saat Belanda, katanya seperti itu di sejarahnya. Tapi yang namanya dijajah itu balik lagi nggak ada yang enak ya anak-anak. Lebih enak kita sebagai orang yang merdeka seperti itu. Kebijakan Raffles itu ada 5 bidang, di 5 bidang. Bidang yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi atau keuangan, semua tanah di Indonesia itu milik negara. Tidak ada milik perseorangan ya. Jadi petani itu harus bayar uang sewa walaupun punya tanahnya sendiri seperti itu. Pajak hasil bumi saat zaman Belanda, saat dulu kontinenten, dihapus. Diganti namanya jadi sistem sewa tanah atau land rent. Jadi tadi tuh tanahnya itu milik negara, milik Inggris. Jadi petani Indonesia harus bayar sewa tanah begitu. Yang kebijakan nomor 2 di bidang hukum berbeda dengan dulu saat pemerintahan Belanda. Sebelumnya hukuman itu berdasarkan ras warna kulit. Yang kulitnya hitam, kulitnya gelap, hukumannya berat. Walaupun sama-sama nyolong ayam misalkan. Kalau orangnya kulitnya hitam nyolong ayam, hukumannya bisa bertahun-tahun. Tapi kalau orang Inggrisnya, orang kulit putihnya yang nyolong ayam misalkan, hukumannya paling cuma sehari, itu aja. Jadi nggak adil saat pemerintahan Belanda, seperti itu contohnya ya. Tapi kalau pemerintahan Inggris, pemerintahannya Raffles, hukumannya itu berdasarkan besar kecilnya kesalahan. Sudah mulai benar ya, seperti itu. Nah, terus di bidang yang ketiga, bidang sosial, yaitu dihapuskannya kerja rodi. Kerja rodi itu kerja paksa zaman Belanda. Dan perbudakan. Budak itu nggak enak ya, disiksa benar-benar. Nah, itu namanya di bidang sosial. Di bidang pemerintahan dan pengadilan, Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan, dibagi 16 wilayah kayak provinsi-provinsi gitu, termasuk Yogyakarta dan Surakarta, dan memiliki badan pengadilan di tiap karesidenan. Nah, itu nanti awal mula kenapa plat nomor. Plat nomor itu E untuk daerah Cirebon dan sekitarnya itu karesidenan tuh. Terus R untuk daerah Banyumas, daerah Cilacap, Purwokerto itu R semua itu karena awal mulai dari karesidenan seperti itu. Dan yang kelima, ilmu pengetahuan. Nah, Thomas Stamford Raffles itu penemu bunga bangkai, dia adalah ahli botani anak-anak. Suka dengan tumbuh-tumbuhan, makanya dia sangat betah tinggal di Indonesia. Menulis buku History of Java dan History of East Indian Archipelago. Kebun Raya Bogor juga dirintis oleh beliau, oleh Thomas Stamford Raffles. Seperti itu ya. Karena sudah 5 tahun, balik lagi dikembalikan pemerintahannya oleh Belanda. Nah, sama Belanda dikembalikan lagi ke zaman dulunya di Jilid 1 itu. Ada kerja rodi juga, ada perbudakan juga, dan ditambah juga peninggalan Inggris. Ada kerja paksa dan tanam paksanya juga ada lagi. Nah, pemerintah Belanda pada tahun 1816, begitu selesai pemerintahan Inggris, pemerintah Belanda menunjuk Van der Capellen sebagai Gubernur Jenderal Belanda. Tahun 1830, Van der Capellen ini digantikan oleh Van den Bosch untuk mengemban tugas mengisi kas Belanda yang kosong karena hasil perangnya itu merugikan Belanda, jadi kas keuangannya itu kosong. Jadi bagaimana caranya supaya uangnya itu, kasnya itu balik lagi, Belanda jadi kaya lagi, terpenuhi lagi kebutuhan-kebutuhan Belanda seperti itu. Caranya yaitu dengan 2 cara yang besar. Yang pertama,
oleh Johannes van Bos, diadakannya sistem tanam paksa juga dilakukan lagi saat itu, namanya kulturstelsel. Dan yang kedua, sistem kerja rodi anak-anak. Kerja paksa, kerja rodi oleh William Daendels. Nah, kenapa ada kerja rodi, kerja paksa? Kerja paksa hasilnya salah satunya adalah jalan raya Pantura tuh dari Anyer sampai Panarukan anak-anak. Jalan raya itu hasil dari kerja paksa zaman Daendels. Tidak dikasih makan, tidak, pokoknya benar-benar disiksa untuk membangun jalan dari ujung Anyer, dari Banten sampai Panarukan ujungnya Jawa, Jawa Timur. Jadi dari ujungnya Jawa sampai ke ujungnya Jawa lagi. Dibikinlah sistem kerja paksa rodi seperti itu. Yang mati di jalan, meninggal karena kecapean, karena penyakit kulit, karena kelelahan, gak dikasih makan, disiksa, belum kakinya dirantai, gak dikasih makan, gak dikasih hasilnya, gitu seperti itu. Namanya dijajah ya, namanya dijajah tuh gak enak anak-anak seperti itu. Nah, setelah kerja rodi, selain dari Anyer sampai Panarukan, sepanjang 1000 km kurang lebih, terus juga ada pembangunan pangkalan laut di ujung kulon di Banten. Di Surabaya juga dibuatlah pertahanan laut secara paksa. Kerja rodi juga. Terus belum lagi yang di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah-daerah Priangan, daerah Sunda seperti itu juga. Nah, sistem kerja paksa ini ternyata ditentang oleh orang Belandanya sendiri. Ditentang oleh Edward Douwes Dekker, atau nama lengkapnya Ibu baca ini ya. Nama lengkapnya itu Ernest Francois Eugene Douwes Dekker, EFE Douwes Dekker, atau dengan nama samarannya Multatuli. Nah, di ujung kanan ya, di ujung kanan bawah itu ada fotonya Multatuli, dan bukunya yaitu yang berjudul Max Havelaar. Bukunya Multatuli ini isinya adalah pertentangan penderitaan rakyat, dan juga ungkapannya dia kalau dia itu menentang dengan sistem yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Padahal beliau sendiri adalah orang Belanda ya, tapi karena saking mencintai Indonesia mungkin tidak terima, mungkin merasa iba dengan keadaan Indonesia yang sungguh tersiksa saat dijajah. Akhirnya Edward Douwes Dekker atau Multatuli ini membuat buku yang isinya itu untuk ayolah pemerintah Belanda, berikanlah balas budi gitu. Namanya berikanlah balas budi yang 3 macam itu ada edukasi, pendidikan, irigasi juga, dan juga transmigrasi. Dirikanlah 3 itu untuk Indonesia. Itu tuntutan dari Max Havelaar di buku Max Havelaar itu. Edukasi, pendidikan, berikanlah pendidikan untuk rakyat Indonesia. Dan yang kedua adalah pengairan, irigasi, berikan irigasi yang baik untuk sawah-sawah di Indonesia seperti itu. Dan yang ketiga, transmigrasi, bagi kependudukannya jangan penuh di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, atau disebarkan penduduknya seperti itu. Transmigrasi itu disarankan oleh Douwes Dekker. Itu ya. Setelah itu, karena dijajah, disiksa, kerja paksa, kerja rodi, benar-benar akhirnya terjadilah perlawanan anak-anak. Pasti Indonesia tuh melawan ya, nggak mungkin pasrah aja disiksa, di kerja rodi, dijajah, itu pasti ada keinginan untuk melawan. Nah, tapi zaman dulu itu perlawanannya masih bersifat kedaerahan anak-anak. Dan di beberapa daerah tuh ada di peta, dari Sabang sampai Merauke ada beberapa perlawanan. Yang pertama tuh dari atas dulu ya, Ibu terangkan gambarnya. Itu adalah gambar Sultan Hasanuddin anak-anak. Julukannya adalah ayam jantan dari timur, dijuluki oleh orang Belanda ayam jantan dari timur, karena emang benar-benar keren banget anak-anak, berani banget. Yang kedua ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang ketiga ada Kapten Patimura tuh yang pegang golok tuh, dari Maluku, dari Ambon. Dan yang bawah itu ada Sisingamangaraja. Dan terus ke samping sampai Papua ada Silas Papare dari Papua. Nah, perlawanan-perlawanannya Ibu jelaskan ya, sedikit Ibu jelaskan. Yang pertama adalah Perang Padri. Perang Padri
itu adalah dari kaum Padri melawan kaum adat. Nah, tapi kaum adatnya saat itu dibantu oleh Papua. Namanya bangsa Belanda itu mengadakan politik adu domba anak-anak. Politik adu domba atau divide et impera itu, jadi Belanda itu mengadu domba bangsa kaum Padri, dan kaum Padri itu kaum agama dan kaum adat di daerah Sumatera Barat. Nah, untuk supaya saling salah paham, saling menyerang satu sama lain. Padahal tujuannya itu mau, ya, bangsa Belandanya justru yang mau menguasai tanah Sumatera. Tanah Sumatera tuh kaya dengan sawit ya. Jadinya kaum Padrinya melawan kaum adat, dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, akhirnya sama-sama kalah. Belanda yang menguasai hasil dari adu dombanya itu. Curang banget ya. Perang yang kedua yaitu perang dari Maluku dulu anak-anak, oleh Kapten Patimura atau nama lainnya adalah Thomas Matulesi. Thomas Matulesi itu adalah tokoh pejuang dari Maluku. Dia dibantu oleh Christina Marta Tiahau, tokoh perempuan, pahlawan perempuan dari Maluku. Kapten Patimura itu merasa tidak terima karena rempah-rempahnya dikuasai oleh Belanda. Jelas, tanah Ambon Manise itu dikuasai oleh Belanda. Akhirnya, karena perang-perang seperti itu, memimpin perang, ditangkaplah oleh bangsa Belanda. Dan Kapten Patimura dihukum gantung saat itu. Ngeri banget ya. Ngeri banget, kasihan banget. Dan yang ketiga ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dari Jawa, Jawa Tengah. Kenapa bisa ada perang Diponegoro? Pangeran Diponegoro dan kaumnya itu dan anak-anaknya itu, maksudnya anak buahnya atau pasukannya itu merasa tidak terima. Pangeran Diponegoro tidak terima karena awal mulanya Belanda itu memasang patok-patok jalan yang melewati makam leluhur kerajaan di Pangeran Diponegoro, kerajaan Jawa gitu di Pangeran Diponegoro. Karena tidak terima, akhirnya Pangeran Diponegoro mengadakan perang melawan kolonial Belanda. Dan yang keempat ada perang Jagaraga di Bali atau perang Puputan Margarana. Perang Puputan itu perang habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Kenapa bisa ada Puputan Margarana? Itu karena saat itu di kerajaan Bali ada peraturan namanya Hak Tawan Karang. Hak Tawan Karang itu adalah kalau ada kapal-kapal asing yang mendarat di tanah Bali, itu hasil dari kapalnya itu, isi kapalnya itu adalah milik kerajaan Bali. Seperti itu. Nah, bangsa Belanda tidak terima dan minta untuk menghapus hak tawan karang. Tidak boleh, punya Belanda ya punya Belanda. Kerajaan Bali nggak punya kekuasaan seperti itu. Akhirnya karena rakyat Balinya tidak terima, terjadilah Puputan Margarana, perang sampai titik darah penghabisan yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Seperti itu. Dan yang kelima ada perang Banjar. Penyebab utamanya adalah Belanda itu ikut campur dalam memilih Raja Banjarmasin selanjutnya. Nah, kalau Belanda maunya Sultan Adam. Sultan Adam sudah meninggal, pengen diganti oleh Sultan Tamjidillah. Sementara rakyat maunya diganti oleh Pangeran Hidayatullah, seperti itu. Nah, terjadilah perang Banjar dan juga Belandanya itu saat seperti itu, tujuan utamanya sih sebenarnya mau menguasai kekayaan alam di Banjar, tapi dengan cara yaitu balik lagi namanya divide et impera, politik adu domba, mengadu domba rakyatnya, seperti itu anak-anak. Nah, setelah ada perlawanan-perlawanan, masih bersifat kedaerahan dan pasti endingnya itu kalah terus anak-anak. Kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi. Karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Oke, sekian dulu pembelajaran bagian 1 zaman penjajahan Belanda dan Inggris. Selanjutnya nantikan bagian 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.